keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen Bu Elvira STMM dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertentangan leasing, modal ventura dan anjak piutang. Nah, sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Fauzan. Ini akan dijelaskan oleh Rafli. Oke, yang ini ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian leasing atau sewa guna usaha. Yang kedua ada pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga ada jenis perusahaan leasing. Yang keempat ada metode pembayaran leasing. Yang kelima ada pengertian modal ventura. Yang keenam ada jenis perusahaan modal. Yang ketujuh ada sumber-sumber dana modal ventura. Yang kedelapan pengertian piutang atau factoring. Yang kesembilan ada kegiatan anjak piutang. Yang ke-10 pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan. Lalu yang terakhir 11 ada penggunaan anjak piutang. Oke, itu slide selanjutnya ada pengertian leasing atau sewa guna usaha. Pengertian leasing atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan leasing atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak pengguna oleh leasing dengan imbalan pembayaran sewa guna untuk jangka waktu tertentu. Lalu leasing diambil dari bahasa Inggris to lease yang artinya menyewakan. Leasing memberikan kemungkinan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan dan fasilitas yang diperlukan walaupun keuangan untuk itu tidak dapat disediakan. Lalu selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ada lessor, merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabah untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua ada leasing, adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Yang ketiga ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan leasing dan dalam hal ini supaya juga dapat bertindak sebagai lessor. Lalu yang terakhir ada asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan leasing. Jenis perusahaan leasing. Yang pertama ada independent leasing, merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk disewakan. Yang kedua ada captive treasure. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka sewakan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Yang ketiga ada lease broker. Perusahaan di sini kerjanya adalah
mempertemukan keinginan lessor untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk disewakan. Terus ada perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dan lessee disebut leasing agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut membuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan lessee. Isi kontrak yang dibuat secara umum membuat antara lain, yang pertama ada nama dan alamat lessor, yang kedua jenis barang modal yang diinginkan, yang ketiga jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, yang keempat syarat-syarat pembayaran, yang kelima syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya, yang keenam biaya-biaya dikenakan dan sanksi-sanksi apabila lessor ingkar janji. Metode pembayaran leasing yang pertama, pembayaran di muka. Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga. Yang kedua, pembayaran di belakang. Angsuran realisasi dilakukan pada bulan berikutnya. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Nah, di sini ada pengertian modal ventura. Pengertian perusahaan modal ventura sesuai dengan keputusan menurut Presiden nomor 61 tahun 1948 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Menurut Robert White, modal ventura adalah penyediaan pembiayaan untuk menghentikan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru, baik di bidang teknologi maupun di bidang non teknologi. Nah, di sini ada tujuan pendirian modal ventura. Yang pertama adalah untuk pengembangan suatu proyek tertentu. Yang kedua ada pengembangan suatu teknologi baru. Yang ketiga pengambilan kepemilikan suatu perusahaan. Yang keempat kemitraan dalam rangka pengetesan kemiskinan. Yang kelima ada alih teknologi yang dilakukan. Yang keenam membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Dan yang ketujuh membantu pendirian perusahaan baru. Di sini ada jenis pembiayaan modal ventura. Ada 3. Yang pertama equity financing, yaitu merupakan jenis pembiayaan langsung. Dalam hal ini perusahaan modal ventura melakukan penyertaan langsung pada perusahaan pasangan usaha atau PPU dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU. Yang kedua ada semi equity financial, yaitu merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Yang ketiga ada bagi hasil, yaitu pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT, namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT apabila kedua belah pihak saling menginginkannya. Oke, untuk selanjutnya ada jenis perusahaan modal ventura yang terbagi menjadi 4 perusahaan. Itu yang pertama ada perusahaan privat. Perusahaan privat adalah perusahaan modal ventura yang belum terbuka untuk publik, yang dibentuk oleh sejumlah lembaga keuangan seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi yang menempatkan dananya pada perusahaan modal ventura yang diinvestasikan. Lalu yang kedua ada perusahaan pabrik. Perusahaan pabrik adalah perusahaan modal ventura yang telah terbuka untuk publik. Lalu yang ketiga ada perusahaan afiliasi bank. Adalah perusahaan bank yang memiliki kelebihan dana, mendirikan anak perusahaan modal ventura yang beroperasi secara terpisah dengan bank usaha. Lalu yang terakhir ada perusahaan pemilik dana besar. Sejumlah perusahaan besar di beberapa negara industri melakukan penyertaan pada salah satu atau beberapa perusahaan modal ventura sebagai anak perusahaan. Untuk selanjutnya ada sumber-sumber dana modal ventura yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada dana perusahaan yang terdiri dari setoran modal dari para pemegang saham, lalu ada cadangan laba yang belum terpakai, dan terakhir adalah laba yang ditahan.
Lalu yang kedua ada laba dari keluar perusahaan yang terdiri dari investor baik perorangan maupun listrik, lalu pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari perusahaan asuransi, dan pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Lalu selanjutnya kita masuk ke materi pengertian anjak piutang atau factoring. Anjak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan, pembelian, pengambilan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Pengertian anjak piutang menurut Putusan Menteri Keuangan Nomor 1251/13/1988 tanggal 20 Desember 1998 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Lalu ada kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan kegiatan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor atau pihak yang punya piutang. Lalu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan bahwa kegiatan piutang meliputi yang pertama ada pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Lalu ada pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Baik, selanjutnya ini kita akan membahas mengenai indikator pengiriman dan fasilitas apa saja yang diberikan. Yang pertama ada kreditor atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau diberi sesuai perjanjian dan kesepakatan yang dibuat. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau kreditor, yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau menjual kredit debiturnya. Yang terakhir, debitur yaitu nasabah yang mempunyai masalah utang sama kebetulan ada kreditor atau klien. Selanjutnya ada fasilitas apa saja yang diberikan. Yang pertama ada full of service factoring. Perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis fasilitas jasa anjak piutang baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan. Yang kedua ada resource factoring. Jasa yang diberikan oleh perusahaan meliputi hampir semua fasilitas jasa anjak piutang kecuali proteksi terhadap risiko tidak terbayar tagihannya. Yang ketiga ada bulk factoring. Jasa yang diberikan terhadap kreditor hanyalah fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada kreditor. Yang kedua ada maturity factoring. Fasilitas yang diberikan kepada kreditor adalah perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, tagihan dari kreditor dan perlindungan atas piutang. Yang terakhir ada undisclosed factoring. Dalam perusahaan ini, perusahaan anjak piutang memberikan proteksi terhadap kemacetan pelunasan piutang sampai dengan persentase tertentu dari jumlah faktor yang telah disetujui. Selanjutnya ada yang terakhir, pada slide ini kita akan membahas keuntungan yang bisa diperoleh dari mekanisme anjak piutang. Secara garis besar, anjak piutang memberikan manfaat bagi tiga pihak utama, yaitu bagi perusahaan anjak piutang. Yang pertama ada memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua ada membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditor dan debitur. Yang ketiga ada membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit. Yang kedua ada bagi kreditor atau klien. Satu, mengurangi risiko kerugian dengan tertagihnya piutang. Yang kedua ada memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Yang ketiga memperlancar kegiatan usaha. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas piutang. Yang terakhir di sini ada bagi debitur. Yang pertama ada memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya. Karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan oleh moderator. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas atau masih ditanyakan, ntar pas sesi tanya jawab. Nah, ini biar gak boring, ada game nih. Ada. Yo, jelasin yo. Rio. Udah. Oke, ini gamesnya itu clue-nya itu 3, 6, 9. Jadi langsung kita praktekkan pada hari ini. Contohin lah.
69 dulunya. Gimana mainnya? Ya. 1, 2, 4. 5. Lanjut terus.
Semua, ayo. Ini PG. Ayo. Ya, udah klik. Langsung. Welo. Itu lihat itu dong. PG dong. Welo. Apa itu? ABC. Iya, ya. Ini berapa kesempatan? Apa sih? Ini 10 soal. Soalnya pilihan. Maju Bu, maju. Yang cepat. Yang cepat. Nggak boleh ke nomor yang sama. Nomor dua. Woi, dua. Tahu ya. Ayo. A B C D. Masih lama. Ayo. Hadiahnya nih, apa ini ya? Hadiahnya. B. Serius, B. Ya lah, lu udah. Ih, mau foto-foto duluan baik lu ah. Disuruh beli lo tolong. Rafi mau kenalan Rafi. Perkenalkan nama saya Najwa Fas Aziza dengan NIM 642811. Oke, makasih ya. Masih ada dua. Udah pas Masih ada dua lagi ya, masih ada dua.
Ini ya? Ayo salahin aja nggak apa-apa ini. Gimana dua-duanya? Nah, dari teman gimana? Ayo, semua salahin. Rafli, itu pilih belakang. Ayo, lanjut ya, dari dia ya. Dari satu lagi ya. Satu. lagi ya. Iya, kan tadi kan kami sini berdiri lagi. Dari satu. Ayo, di satu dia, ada satu. Ayo, ready ya, ready. Ayo, udah, ayo mulai. Kenceng dong, kenceng. Ulang. Makanya terus. Udahan dong. Ayo pilih soal nomor berapa? Pilih nomor berapa? 6 udah. Satu. Satu. Ya. Siap-siap. Ini kan buka pintu. Udah ya. Ya, udah. Gua sama Jaki. Ini sama mah. Tapi gue tadi pengen pakai Ayo, Buat soalnya. Apa? Oh. Ayo. Lumayan, sore lumayan. berapa lagi? Terakhir, makan sore. Gampang, nomor 10 kan. Udah apa nih?
aja. Udah perkenalan dulu kalau Perkenalkan nama saya Zara Lisa dengan NIM 64241148. Nah, berapa? Ini berapa? 6 udah. 4. Taruh. Lalu siap-siap. Apa ini? Taruh. Yaudah 4. Yang empat. Baru. Semua benar, betul. Semua benar, pasti benar. Enggak, ini waktu kerja 15. Iya. Lagi ya, lagi. Udah lu jawab aja kalau enggak. Nih, langsung aja Pak. Udah mau. Tuh, apa? Lagi. Ya Allah. Langsung kasih. Aja kita udah. Ayo, udah dah. Suaranya gede ya. Udah. Satu, dua. Jawab lu. Ulang. Satu, dua, empat. Udah. Ini piring nomor berapa? Yang udah ya? Tadi berapa? Kita udah. 4 udah. 7, 8, 9, 10. Rujak lu jangan. Salah lu. Berapa? Dulu. Maju dulu. Lima. Ada lima. Bukan pede. Parah. Lu maksudnya masih pernah. Toto bener tuh. Gak boleh gitu. Ayo udah. Udah belum? Udah, ini belum. Nah, oke, oke. Gas. Bebe. Apa ya? Ayo. Diam. Apa?
Jan, tar lu Jan. Gak ada mau toh. Nih. Nomor kedua. Lu mau nanya? Ya udah, lu nanya aja. Iya. Perkenalkan, nama saya Elsa Nabiwandira dengan NIM 64241096 dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah bagaimana modal Ventura membantu perusahaan perintisan dalam mengembangkan usahanya dan apa resiko yang terlibat bagi investor? Terima kasih. Ya. Terima kasih Elsa. Yes. Paran. Lu mau nanya lu? Serius lu? Pertanyaannya dikumpulin dulu ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Paran dulu. Woi, Le, paran Le. Pertanyaannya dikirim ya, biar tahu. Perkenalan, nama saya Pak Mustafa. 1050. Kirim ya. Apa pertanyaannya? Udah. Pli. Apa yang mau nanya? Lu kepo banget dah, ntar itu. Apa? Lu kepo banget dah. Kan gue yang maju lah. Lah kan gue yang maju berapa? Satu lagi. Lo ini dulu. Kanan. Udah Mersa udah, maruk buat lu. Bis. Aduh, sorry. Habis. Oh iya, sorry. Perkenalkan, saya Fadika Oh, Sinta lu dikasih tahu Ramadhani dengan juga. NIM 64240927. Perwakilan dari kelompok Jar, 5. gaya jar. Pertanyaannya, jika nasabah tidak dapat membayar hutang kepada perusahaan, anjak piutang apa yang Kalau harus nggak nanya sih dilakukan? tadi. Ini mau nanya nih. Nggak bisa, 3 doang. Ya, pertanyaannya 3 doang. 3 doang. 3 doang. Lah, sepi ini. Nih, Elsa mau dijawab habis nih. Gak bisa. Gua haus ini. Apa ya haus ini gua? Oke, untuk pertanyaannya kan modal Ventura membantu perusahaan rintisan dalam mengembangkan usahanya dan bagaimana risiko yang terlibat bagi investor. Oke, jawabannya modal Ventura membantu perusahaan rintisan dalam menyediakan dana untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kredibilitas dan efisiensi pemasaran. Investor Ventura tidak hanya memberikan modal tapi juga terlibat dalam bisnis, membantu perusahaan mengatasi tantangan dan meningkatkan likuiditas tanpa beban utang. Namun resiko bagi investor termasuk potensi kerugian tinggi juga sangat gagal, penutupan pasar dan perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan investasi. Resiko bagi investor termasuk potensi kerugian tinggi jika startup gagal, penutupan pasar, dan perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan investasi. Jelas ya. Nah, lanjut.
beberapa pertanyaan dari Farhan, yaitu bagaimana potensi menghasilkan keuntungan. Itu yang pertama ada dari bunga pembayaran. Mereka memperoleh pendapatan dari bunga yang ditawarkan leasing dalam cicilan sewa, yang merupakan selisih antara harga pembelian aset dan total bayar sewa. Lalu yang kedua dari penjualan aset. Dalam jenis leasing tertentu seperti sales leasing, perusahaan leasing mendapat keuntungan dari selisih harga jual aset dan nilai buruknya. Lalu yang ketiga dari biaya pemeliharaan. Pada sewa operasi, jasa dapat mengenakan biaya angkutan untuk pemeliharaan dan layanan terkait dengan menyewakan. Dengan model ini, perusahaan leasing dapat memanfaatkan aset tanpa harus menjualnya secara langsung. Oleh para restoran, Kita pertanyaan 3 belum? Dijawab yang pertanyaan ketiga. Pertanyaannya tadi kan, jika nasabah tidak dapat membayar pajak piutang, apa yang terjadi? Nah, jika nasabah tidak dapat membayar pajak piutang, ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi. Yang pertama ada penalti atau denda. Yang kedua ada penyitaan atau pengalihan piutang. Yang ketiga ada tuntutan hukum. Jelas gak? Oh, udah. Ya, demikian. Nah, demikian sesi presentasi kelompok kami pada hari ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, dimaafkan. Nah, sebagai penutup, pantun dulu lah
dikit kali ya. Cakepnya. Siang-siang makan selasi. Minumnya pakai es batu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We keep this love in a photograph.